kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang wewenang dan delegasi. Yang pertama, saya akan membicarakan tentang apa itu wewenang. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi. Sebagai contoh, seorang manajer suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dan tugas, serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Wewenang ini merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam organisasi. Wewenang mengacu pada hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen jenjang yang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari pihak lain. Menurut Handoko, wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Menurut Casper Bernard, seseorang akan menerima perintah apabila dipenuhi 4 kondisi, yaitu yang pertama, dia dapat memahami komunikasi tersebut. Yang kedua, dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, dia yakin bahwa perintah itu tidak bertentangan dengan kepentingan pribadinya sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, secara fisik dan mental dia mampu melaksanakan perintah tersebut. Terdapat dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Yang pertama adalah pandangan klasik. Pandangan klasik wewenang menunjukkan bahwa wewenang berasal dari tingkat yang amat tinggi dan kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Yang kedua adalah pandangan penerimaan. Pandangan penerimaan wewenang mengatakan dasar wewenang terletak dalam diri orang yang dipengaruhi, bukannya orang yang memengaruhi. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua hukum atau perintah sah dipatuhi dalam semua keadaan. Kuncinya adalah penerima memutuskan apakah akan menerima atau tidak. Wewenang staf, hak yang dipunyai oleh satuan staf untuk menyarankan, merekomendasikan, konsultasi kepada personil lini, tetapi tidak dapat merintah lini mengerjakan kegiatan tertentu. Wewenang staf fungsional yaitu hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Chester Bamat mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi 1. Komunikasi singkabut, 2. Tidak menyimpang dari tujuan organisasi, 3. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, 4. Mampu secara mental dan fisik. Pendelegasi wewenang adalah di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah pada orang-orang yang melapor kepadanya. Ada 4 kegiatan pendelegasi wewenang, yaitu menetapkan dan memberi tujuan, melimpahkan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tugas. Penerimaan di delegasi yaitu implisit dan eksplisit, menerima penanggung jawab bawahan untuk mencapai hasil yang tercapai. Alasan-alasan pendelegasian: 1. Meningkatkan wewenang untuk bekerja, 2. Memberikan wewenang pada bawahan, 3. Meningkatkan hubungan antar manajer dan bawahan, 4. Memperlihatkan keyakinan dan kepercayaan manajer atas bawahannya. Prinsip-prinsip pendelegasian. Di dalam pendelegasian terdapat prinsip klasik yang dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif. Prinsip klasik tersebut yaitu 1. Prinsip skalar. Dalam proses pendelegasian, perlu adanya garis wewenang yang jelas, yang mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkat paling bawah. Dan juga dibutuhkan delegasi penuh dalam artian semua tugas organisasi yang diperlukan harus dibagi habis. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti A. Gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. B. Overlaps, yaitu tanggung jawab tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang individu. C. Split, yaitu tanggung jawab tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satuan organisasi. 2. Prinsip kesatuan perintah, yakni setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. 3. Prinsip tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip ini dibuat agar organisasi menggunakan sumber dayanya dengan efisien
di mana tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan pada tingkatan paling bawah yang memiliki cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. Hambatan pendelegasian. Mengapa manajer gagal mendelegasikan? 1. Manajer merasa lebih saat mempertahankan pembuatan keputusan. 2. Manajer tidak bersedia atas resiko saat bawahan melaksanakan wewenang. 3. Manajer tidak memberikan kepercayaan kepada bawahan. Mengapa bawahan tidak menerima delegasi? 1. Saat ada masalah, bawahan akan langsung pergi ke manajer tanpa membuat keputusan sendiri atau bergantung pada manajer. 2. Bawahan merasa jika mereka akan mendapatkan kritik jika melaksanakan wewenang baru. 3. Bawahan kurang percaya diri dan tertekan atas wewenang pembuatan keputusan besar. Penanggulangan hambatan delegasi. 1. Manajemen memberikan kebebasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya. 2. Pemberian ruang kepada bawahan untuk mengembangkan dan mempelajari masalahnya sendiri. 3. Manajer memberikan latihan atau dukungan kepada karyawan saat mengalami kesalahan. 4. Meningkatkan komunikasi antar manajemen dan bawahan. Teknik khusus menurut Louis Allen agar manajer melakukan delegasi dengan efektif. 1. Tetapkan tujuan. 2. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang. 3. Berikan motivasi kepada bawahan. 4. Penyelesaian kerja. 5. Berikan pelatihan. 6. Adakan pengawasan. Kesimpulan dari materi wewenang dan delegasi adalah wewenang adalah hak memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Pelimpahan wewenang dapat berjalan dengan semestinya apabila diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Delegasi adalah serangkaian cara yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan, memberikan kepada bawahan agar dapat mempertanggungjawabkan wewenang besar. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatian juga waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.